bor teman-teman ya. Nah, kita mau berbagi pengalaman dengan teman-teman, mau mereview kolam yang baru kita finishing teman-teman ya. Ini sebenarnya belum jadi 100%, tapi sudah mendekati lah ya 90 sampai 95%. Nah, nanti penampakannya seperti apa teman-teman, kita lihat, kita ulas. Pokoknya ikuti terus channel saya, jangan di skip teman-teman ya. Nah, ini kolamnya ada di sini teman-teman ya. Jadi kolam ini ada di samping teras lah, samping teras. Kolamnya outdoor, tapi sementara kita tutup terpal supaya dalam pengerjaannya tidak terganggu cuaca. Ini cukup besar, cukup lebar. Saat ini sedang finishing oleh tim kami Kapten Koi. Diperkirakan 3 hari atau 4 hari lagi selesai teman-teman ya. Jadi sudah 95%. Nah, ini adalah view dari teras teman-teman ya, dari depan rumah. Kalau kita keluar kemudian menuju samping, nah ini kolamnya ada di sini. Ini cukup lebar teman-teman ya. Lahan yang digunakan itu 420 itu lebarnya ke sono, panjangnya. Kemudian panjangnya ini 330 cm. Tapi hasilnya bersihnya ini kolam ini panjangnya ke sana itu 290, kemudian lebarnya ini 3 meter. Untuk kedalamannya ini sekitar 1 meter teman-teman ya, sehingga nanti efektifnya kalau diisi air dengan ada kaca ini sekitar 90 cm lah. Nah, kita buat ini sesuai dengan permintaan owner teman-teman ya. Kolam ini menggunakan kaca temper 12 mili teman-teman ya. Jadi kacanya ini panjangnya 300 cm sana ke sana, kemudian ketinggiannya atau lebarnya itu 50 cm, tetapi kanan dan kiri itu ditanam cor, itu masing-masing 10 cm pada sisi kanan dan kirinya. Kemudian bawahnya juga sedikit dicor, sehingga bersihnya kaca ini view-nya 280 cm untuk lebarnya, kemudian tingginya sekitar 40 sampai 42 cm. Oke teman-teman, nanti kita ulas satu persatu apa yang ada di dalam kolam ini, strukturnya seperti apa, dan sistem chambernya yang sedang dikerjakan Mamang Hadi. Ya Mang, ya, oke. Gimana, sehat Mang? Kalau itu yang lagi ngelap kaca itu Om Bowo. Gimana Om Bowo? Sehat? Lihat sini dulu dong. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita lihat struktur dasar kolamnya seperti apa, kemudian pipanisasi dan sistem chambernya seperti apa. Oke teman-teman bisa lihat itu yang ada di tengah itu button trim atau BD, itu ada satu di tengah teman-teman ya. Jadi ukurannya pipa 4 in. Jadi nanti BD itu untuk mengalirkan air dari dasar kolam menuju ke chambernya sana teman-teman. Chambernya ada 5. Nah, nanti BD ini kita alirkan ke chamber satunya di sana. Kemudian ini ada pipa skimmer teman-teman ya. Ini pipa skimmer sengaja kita buat di pojok sini teman-teman ya. Di pojok kita sembunyikan biar tidak menghalangi kaca, tidak mengganggu penampakan kaca nanti. Pojok sini satu, ukurannya 2 in, sama di pojok sana. Nih, ukurannya 2 in juga teman-teman. Nah,
sesuai dengan standar kita teman-teman ya. Jadi skimmer ini kita tempatkan berseberangan dengan waterfall. Jadi nanti konsepnya air dari waterfall itu ditendang ke sini, busa-busa yang di atas itu diserap oleh skimmer, kemudian yang di bawah diambil atau disedot oleh BD menuju ke chamber. Kemudian yang terlihat lagi itu ada pipa Uniring itu setengah in di sana, kita sengaja kita buat di bawahnya waterfall. Jadi nanti kita buat saluran dari aerator menuju Uniring sini dan dibagi juga ke chamber-chamber. Nah, Uniring ini sengaja kita tempatkan di bawah waterfall supaya tidak mengakibatkan arus yang liar, karena pada prinsipnya kolam koi itu untuk di permukaan airnya itu tenang teman-teman, jadi bisa dinikmati keindahan kolam itu karena kolam koi itu menikmatinya dari atas atau top view. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada pipa 2 in di pojok sana, itu adalah pipa untuk overflow. Itu kita buat saluran airnya ditanam sana di bawah tembok itu, sehingga kalau itu fungsinya untuk mengontrol ketinggian air teman-teman ya, karena ini kolamnya outdoor, jadi kita siapkan overflow yang agak besar itu 2 in. Nah, nanti kalau ada air berlebih atau air hujan atau dari inletnya kelebihan air, maka airnya langsung dibuang ke sana sesuai dengan level pipa yang nanti akan kita atur. Selanjutnya untuk arus, kita membuat banyak arus teman-teman ya. Ini ada arus bawah, ini arus bawahnya ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 mas ya. Oke, ada 4 di bawah ini. Jadi semua arus bawah kita arahkan ke tengah teman-teman, dengan harapan dia bisa menggiring kotoran dibawa ke tengah atau BD untuk selanjutnya nanti disedot ke chamber 1. Kemudian untuk arus atas sama dengan arus bawah, kita menggunakan pipa setengah in teman-teman ya, tapi ditutup di ujungnya itu, ditutup pakai dop, kemudian dibolongin, jadi supaya diperkecil lubangnya itu sehingga semburannya bisa maksimal. Nah, ini untuk arus atas ada 2 teman-teman ya, di sana sama di sana. Itu sisi kanan dan kiri waterfall itu sengaja kita buat sana supaya apa? Jadi dia nanti akan memperkuat waterfall itu yang arusnya jatuh di sana, biar ditendang ke arah sini teman-teman ya. Nah, nanti ke arah yang berseberangan dengan skimmer. Nah, nanti disedot oleh skimmer di sini. Nah, jadi skemanya begitu teman-teman ya. Sudah mulai kelihatan apa yang ada di kolam utama. Oke teman-teman, nanti kita bongkar sistem chambernya seperti apa. Oke teman-teman, setelah tadi kita kupas tentang konstruksi dasar kolam koi ini yang berada di kolam utama, sekarang kita review sistem chambernya seperti apa. Nah, ini saya perlihatkan dulu chambernya teman-teman ya. Ini chambernya ada 5, chamber 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini chambernya cukup besar teman-teman ya. Secara keseluruhan lahan yang digunakan ini sekitar 100 cm untuk kotornya teman-teman ya, 100 cm, dan sananya memanjang 330. Jadi secara bersihnya ini dapatnya per kotak ini, per chamber ini panjangnya 80 cm, kemudian lebarnya 50 cm. Untuk sistemnya begini teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, itu ada BD, kemudian ada skimmernya 2. Air dari BD dan skimmer dibawa ke chamber 1 teman-teman. Nah, melalui pipa itu. Nah, ini ada
keluaran dari chamber 1 ini, pipa ukuran 4 in. Kemudian ini adalah keluaran pipa skimmer teman-teman ya, ada 2. Jadi nanti kita buat sistemnya sistem flow down teman-teman ya. Untuk keunggulan dan kelebihannya sendiri ya, saya memang sedang menggunakan konsep ini karena saya rasakan cukup efektif. Oke, jadi nanti di sini kita pasang pipa teman-teman ya. Kita pasang pipa sama. Jadi airnya setelah keluar dari pipa ini turun ke sini teman-teman ya. Nah, ini adalah pipa-pipa untuk mengirimkan air ke chamber selanjutnya. Ini sengaja saya buat ada pipa yang di tengah, itu adalah pipa backwash antar chamber. Nah, di setiap chamber ini ada seperti itu teman-teman ya. Pipa ukurannya 2 in, itu kita bawa ke chamber 5 atau chamber terakhir sebagai central chamber. Jadi kalau mau menguras chamber ini teman-teman, tinggal nanti dicabut pipa yang ada di sana di chamber terakhir itu. Nah, jadi airnya otomatis akan langsung mengalir ke sana. Kemudian ini 2 pipa ini nanti kita gunakan untuk mengalirkan air ke chamber 2 teman-teman ya. Jadi sistemnya nanti pipa itu kita angkat, maksudnya kita sambung ke sini. Nah, airnya setelah turun dari pipa ini kemudian melewati media filter, nanti masuk ke situ teman-teman ya, masuk ke situ, kemudian keluarnya sini teman-teman. Nah, sini itu nanti kita bawakan pipa naik lagi ke atas sekitar segini teman-teman ya. Jadi airnya keluar melalui pipa ini ke atas, turun ke sini, tumpah ke sini. Nah, ini memang sengaja saya buat ya, istilahnya standarnya kami memang saya buat double begini teman-teman ya. Ini keningnya ini kanan kiri ini, jadi semuanya ada di bawah. Keningnya saya sambung ya, antara chamber 1 dan chamber 2, jadi kelihatan. Jadi nanti kalau saya mau pengen merubah sistem, misalnya mau menggunakan sistem flow up, berarti pipa yang ada di sini nih, kalau kita pakai flow down kan ada di sini pipanya, kita pindahkan ke sini. Nah, sementara kalau kita pakai flow down, pipanya kita sambung di sini. Nah, untuk keuntungannya ya macam-macam teman-teman. Nah, ada yang mempersepsikan lebih jernih atau perawatannya lebih mudah, tapi menurut saya ya sebenarnya sama aja. Oke teman-teman, sistemnya sama teman-teman ya, ukurannya juga sama, panjangnya 80 cm, lebarnya 50 cm. Kemudian itu ada pipa backwash antar chamber, kemudian ini ada pipa lagi untuk mengirim air dari chamber 2 ke chamber 3. Ini sengaja kita buat tatakan teman-teman ya, yang di pinggir ini. Ini tempat tatakan teman-teman, untuk media filternya nanti kita taruh di atas ini, sehingga kalau kita mau backwash otomatis kan kotorannya berada di bawah, jadi kita tidak perlu membongkar-bongkar media filter yang ada di sini, tinggal cabut aja, siram dari atas. Oke, kemudian airnya kan turun dari sini teman-teman, muncul di chamber 3 ke sini teman-teman. Nah, nanti kita buat sambungan pipa naik di atas ini, sistemnya sama. Kemudian itu ada pipa antar chamber, backwash antar chamber. Kemudian ini pipa untuk mengalirkan air ke chamber selanjutnya, chamber 4. Ini adalah chamber 4, sistemnya sama. Kemudian ini adalah chamber 5 atau central chamber ya teman-teman. Ini memang sengaja kita buat lebih dalam dari chamber-chamber yang lain. Ini kita gunakan sebagai central chamber teman-teman ya. Jadi kalau kita mau pengurasan, kita harapkan airnya habis ke sini. Nah, di sini kita gunakan juga sebagai ruang pompa. Ini ada pipanya, outputnya ini sama, ukurannya 4 in teman-teman ya. Jadi mengalirkan air dari
chamber sebelumnya ke sini. Kemudian ini adalah ada pipa 4 batang, nanti ditarik ke atas, ini ukurannya 2 in, itu yang menghubungkan pipa antar chamber tadi teman-teman. Kemudian ini kita buat arus teman-teman. Ini arusnya ada banyak, ini yang ukurannya setengah in. Kemudian ini adalah jalur dari pompa nanti ke waterfall. Nah, ini waterfallnya kita gunakan sederhana seperti ini, kita taruh di atas chamber, ini sesuai dengan permintaan customer. Kemudian ini pipa lagi teman-teman. Kemudian ini adalah jalur backwash teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita paralel dengan di sini, supaya kalau airnya mau dipompa kan dia langsung ke waterfall. Tapi kalau mau di backwash tinggal nanti kita sambungkan dengan klep atau double valve, bagian mana yang mau dibuka untuk dialirkan. Nah, ini sudah kita siapkan, nanti kita sambung ke luar sana ini teman-teman ya. Ini kita sambung dengan pipa itu, untuk selanjutnya nanti dibuang ke got sana. Nah, ini adalah pipa 2 batang ukurannya setengah ini kita siapkan untuk jalur kabel teman-teman ya. Jadi jalur kabelnya itu biar kelihatan rapih, tertanam, untuk nanti dibuatkan terminal kontrol ya teman-teman. Ini sudah kita siapkan aerator ya, atau tempat aerator untuk chamber-chamber ya, khususnya 3 chamber, karena 3 chamber ini kita manfaatkan sebagai chamber biologis teman-teman ya. Kalau chamber mekanis nanti chamber 1 itu tidak kita gunakan aerator, tapi yang 3 ini sudah kita siapkan saluran aerator. Nah, aeratornya nanti kita simpan di sini teman-teman. Ini udah kita siapkan. Ini baknya udah diukur, lebarnya ini 20, kemudian keseluruhan lebarnya ini 40 teman-teman, panjangnya semuanya 190. Ini sebagai tempat aerator, nanti disiapkan Resun LP40. Kalau pompanya kita buat 2 teman-teman ya, yang satu pakai Sunsun RPS 16.000 untuk yang ke waterfall, kemudian satu lagi Sunsun RPS 10.000 untuk yang ke arus. Oke teman-teman, sekarang kita bahas masalah finishing teman-teman ya. Jadi biasanya teman-teman sering kepo-kepo ini finishingnya pakai apa. Jadi untuk lapisan luar ini menggunakan batu alam candi teman-teman ya, tapi belum di coating. Nanti akan kita coating sehingga warnanya akan lebih hidup atau menarik. Kemudian untuk di dalam kolam ini, kolam utama ini, kita menggunakan biasa teman-teman, cat khusus kolam koi. Kita pakai bitumen teman-teman, warna hitam, karena sesuai dengan standar pembuatan kolam koi menggunakan warna hitam biar katanya ikannya tenang. Selain itu warnanya juga akan kontras sehingga bisa dinikmati secara sempurna. Kemudian sebelum kita melakukan pengecatan ini, kita menggunakan pelapis anti bocor teman-teman ya, biasa menggunakan Sika. Kemudian untuk pemasangan kaca ini kita menggunakan sistem cor teman-teman ya. Ini sistem cor kanan kiri. Nah, ini sudah disiapkan tempat untuk silen. Nah, nanti akan disilen teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita Sika dulu, nanti rembes ya 2 lapis atau 3 lapis untuk memperkuat dan meyakinkan kita supaya tidak rembes atau tidak bocor. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang peralatan yang akan digunakan untuk mengoperasionalkan sistem yang ada ini. Biasanya teman-teman tanya pakai pompa apa, kemudian kekuatannya berapa. Jadi kita
rencanakan menggunakan 2 pompa teman-teman ya. Pompa Sunsun RPS 16.000 biasa. Kita selama ini sudah srek lah dengan merek Sunsun, tapi Sunsun yang RPS ya, itu perspektif teman-teman ya. Jadi menurut penilaian kami itu cukup maksimal kalau dipakai. Nah, nanti kita pasang 2 di sini di chamber 5 ini, sehingga kekuatannya kalau yang satu RPS 16.000 dan satu RPS 10.000, jadi ketemunya 26.000 LPH. Nah, kalau kita hadapkan dengan volume kolam ini, kolam utama dan chamber ini, kita total misalkanlah ada 12 ton, karena ini kan kolam utama 9 ton, kemudian ini kolam di sini yang di chamber ini ada 3 ton, jadi 12 ton, sehingga rotasi perputarannya per jamnya itu kita dapatkan sekitar 2,5 kali, atau rotari pam atau pam rotarinya itu 2,5, nggak nyampe 3. Nah, ini kita anggap sudah cukup mumpuni teman-teman. Selanjutnya kami juga akan menggunakan aerator, mereknya nanti kita rencanakan Resun LP 40 teman-teman ya. Kenapa saya memilih itu? Biar itu pas teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena kita akan membagi nanti ke uniring itu panjangnya 1 meter dengan beberapa chamber, ada 3 chamber. Nanti kalau kita pakai LP 100 mungkin terlalu besar, sehingga gelembung yang diciptakan di sini terlalu besar dan tidak stabil. Tetapi kalau terlalu kecil juga tidak akan bagus, sehingga nanti kita upayakan, kita setting aliran aerator yang ke sini sama yang ke chamber-chamber akan seimbang. Selain itu kita nanti juga akan menggunakan lampu UV teman-teman ya, karena ini berada di luar atau outdoor. Nanti kita rencanakan menggunakan UV supaya tidak terlalu hijau dan airnya akan kelihatan jernih itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya kita ulas kolam ini, mulai dari luasnya, volumenya, sistem chambernya seperti apa, dan perlengkapan yang akan kita gunakan, saatnya saya pamit dulu teman-teman. Kita undur diri dulu, nanti kita akan lanjutkan ke review ke tempat-tempat berikutnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik selanjutnya. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam review ini terdapat sesuatu yang kurang pas dengan pendapat teman-teman, karena review ini hanya berdasarkan perspektif saya sendiri, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang tentunya sangat terbatas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam koin persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.